tempat, saya persilahkan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mulai untuk ibadah kaum wanita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan buat kesempatan pada sore malam hari ini. Kami masih kau izinkan untuk bisa datang kepadamu. Kami mau memuji muliakan namamu Tuhan melalui online pada saat ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Biarlah internet ini juga berjalan dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan, ku senantiasa bersyukur padamu Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, sungguh Engkau baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang padamu Bapa, kami ucap syukur. Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami boleh memuji menyembah-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah ungkapan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mau muji muliakan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Melina yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau urapi dan kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menguasai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Ia sampaikan benar-benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Ya, aku melihat seorang perempuan sedang menangis terseduh-seduh. Tak jauh darinya berdiri sang madu. Ya, perempuan itu dengan berat hati harus merelakan sang suami menikah lagi karena ia divonis mandul. Sang madu berhasil melahirkan beberapa anak dan oleh karena itu sang madu menjadi pongah. Acap kali ia mengolok, mengejek dan menghina perempuan itu.
Dari tahun ke tahun perempuan itu mengalami perundungan yang sangat menyakiti hatinya. Dan hal itu sering membuatnya tak berselera untuk makan. Sebagai sesama perempuan, melihat itu hatiku ikut sakit. Ingin rasanya aku marah, ku tarik rambut sang madu, ku remas mulutnya, bahkan mungkin ku tampar. Atau paling tidak, ku balas hinaannya. Ku teriakkan kata-kata yang tak kalah menyakitkannya. Namun, perempuan itu tidak sepertiku. Ia tampak tabah. Walau dengan berlinang air mata, ia tetap menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Ia berdoa. Bibirnya bergerak-bergerak tanpa mengeluarkan suara. Hatiku bertanya-tanya, mengapa? Mengapa perempuan itu mampu bersikap demikian? Sempat terpikir olehku, mungkin perempuan itu sudah sedemikian putus asanya. Sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga ia tak tahu harus mau ngapain gitu. Ia hanya bisa menyesali nasibnya, meratapi penderitaannya. Namun segera ku tepis pikiranku. Tidak mungkin perempuan itu putus asa dan tak mau bertindak apa-apa. Lihat, ia masih mau berdoa. Sungguh, ia seorang perempuan yang luar biasa. Aku harus belajar kepadanya. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, petang hari ini, mari kita belajar kepada perempuan itu. Mari kita buka dan kita baca. 1 Samuel 1, ayat yang ke-1 sampai ke-20. Agak panjang ya, tapi kayaknya kita nggak bakal bosan karena ini sebuah cerita. 1 Samuel 1, ayat 1 sampai 20. Ada seorang laki-laki dari Rafathaim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Lewi duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini,
dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Ya, wanita-wanita kekasih Kristus, perempuan itu bernama Hana. Hana mendapat julukan The Prayerful Mother, ibu yang penuh doa. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari Hana. Hana tak pernah lelah berdoa. Ia tak pernah bosan berkeluh kesah kepada Tuhan Allahnya. Memang wajar ya, kalau kita didera penderitaan, kita lebih cenderung mudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan rajin berdoa. Bahkan intensitas doa kita mungkin nggak kalah dengan Hana. Ketekunan kita berdoa nggak kalah dengan Hana. Dan intensitas doa kita itu berjalan sesuai sebanding dengan masalah atau persoalan atau penderitaan yang kita alami. Saat permasalahan yang kita anggap kecil menghampiri kita, maka dorongan untuk berdoa belumlah terlalu kuat. Tetapi ketika persoalan itu tak kunjung selesai, bahkan mulai mendatangkan penderitaan, maka kita pun mulai cemas. Dan dorongan untuk berdoa mulai muncul, makin kuat dan makin kuat. Tetapi bukankah semua itu ada batasnya? Bagaimana setelah kita berdoa dan terus berdoa, ternyata persoalan tak kunjung selesai. Bahkan tampak makin ruwet, penderitaan bukannya makin ringan, makin tambah berat. Masihkah kita berdoa? Buat apa berdoa? Toh Tuhan tak akan mendengarkannya. Nah, disinilah kita perlu belajar dari Hana. Hana tak pernah putus berdoa. Situasi bangsa Israel pada waktu itu amat bobrok. Mereka hanya mengejar materi dan kenikmatan. Kita bisa melihat dari Hofni dan Pinehas, mereka yang notabene anak-anak imam saja kelakuannya sudah demikian rusaknya. Apalagi masyarakat pada umumnya. Mereka nggak peduli lagi dengan yang namanya doa. Bahkan mereka acap kali mengejek orang yang berdoa.
Karena itu ketika Hana berdoa, Imam Lewi pun sempat menyangka Hana mabuk. Belum lagi suasana rumah tangga Hana juga tidak mendukung sebenarnya untuk Hana berdoa. Memang Hana sangat dicintai oleh Elkana suaminya. Namun yang namanya dimadu tetaplah sangat menyakitkan. Apalagi justru karena tahu kalau Elkana mencintai Hana, maka sang madu Penina menjadi cemburu luar biasa dan berusaha terus-menerus untuk menyakiti Hana. Penina memiliki senjata yang ampuh karena dia merasa bangga, merasa bisa memberikan Elkana keturunan, sedangkan Hana tidak bisa. Tetapi ada kalimat pendek penting di ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Perhatikan kata dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun loh. Dari tahun ke tahun dihina dan disakiti. Bagaimana jika kita jadi Hana? Mungkin pilihannya cuma ada dua. Pertama, segera bertindak. Yang kedua, mungkin kita tidak ngapa-ngapain. Ya sudah, itu nasib. Segera bertindak itu mungkin selaras dengan ego dan keinginan saya kalau saya jadi Hana. Nggak perlu saya nunggu dari tahun ke tahun, segera bertindak. Mungkin bila perlu minta cerai, hidup sendiri walau sebagai janda mungkin lebih baik daripada selalu dihina dan disakiti. Toh sebagai janda, saya masih bisa berkiprah, masih bisa memberi sumbangsi buat sesama. Buat apa menunggu dari tahun ke tahun dan berdoa? Ketika hati sudah diliputi amarah, geram, dan dendam, bagaimana kita bisa berdoa? Atau seperti tokoh aku tadi, saya akan membalas hinaannya. Bahkan saya akan mengatakan dengan kata-kata yang lebih kejam. Menamparnya. Atau mungkin saya juga akan mengambil kemungkinan yang kedua. Saya tidak akan bertindak apa-apa. Toh percuma. Ya sudah hidup kalau memang digariskan Tuhan begini, ya sudah terima nasib saja. Bisanya cuma ngenes, sakit hati, tapi tak mampu menemukan obat. Dalam keadaan seperti ini, terpuruk seperti ini, banyak di antara kita yang sudah tak mampu atau tak mau lagi berdoa. Tetapi inilah hebatnya Hana. Sekali lagi kehebatan Hana ada di sini. Walaupun sedih luar biasa, bahkan sampai tak mau makan, Hana tidak bertindak gegabah. Hana tidak meluapkan kemarahannya, emosinya tidak dibiarkan meradang. Ia tidak menjadi histeris dan minta cerai. Namun di tengah-tengah keputusasaannya, Hana juga tidak diam saja. Tidak hanya meratap dan mengasihani dirinya sendiri, tidak. Hana melakukan satu hal. Mungkin satu hal yang dapat ia lakukan. Hanya satu hal itu. Tapi satu hal itu amat sangat penting dan itu menentukan kelanjutan hidup Hana. Apa itu? Ayat ke-10 mencatat. Dan dengan hati pedih ia, Hana, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, Hana masih berdoa dan tetap berdoa pada waktu orang lain mungkin sudah menyerah. Sudah berhenti dan tidak mampu, tidak mau berdoa. Satu hal yang tak kalah penting yang kita contoh dari Hana ialah di dalam doanya Hana benar-benar meminta.
Dia tidak menuntut atau mengancam Allah. Memang ia bernasar, tetapi ia tidak mencoba untuk menyuap Allah. Ayat ke-15 dengan jelas menulis isi dan inti doa Hana. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tentu tidak salah kita meminta sesuatu di dalam doa. Juga tidak salah jika kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Namun, tahukah kita apa doa yang paling indah di telinga Tuhan? Doa yang berisi curahan hati. Ya, curahan hati. Curahan hati seorang anak kepada bapaknya. Seperti seorang anak yang mencurahkan isi hatinya kepada ibunya atau ayahnya. Doa seperti itulah yang mampu menggetarkan hati Allah. Hana tetap berdoa di waktu orang lain sudah tidak merasa perlu berdoa. Bukankah itu sering menjadi kelemahan kita? Pada waktu kita menginginkan segala sesuatu, ingin lulus, ingin sembuh, ingin sukses. Kita juga berdoa dengan getol, dengan rajin seperti Hana. Tetapi apa yang terjadi setelah lulus, setelah sembuh, setelah sukses? Apakah Tuhan masih tetap mempunyai arti yang sama besarnya? Apakah kita masih merindukan saat-saat untuk berdoa? Nah, Hana lebih daripada itu. Doanya sudah terkabul, nasarnya sudah ia bayar. Jadi kewajibannya sudah selesai, lunas. Tetapi 1 Samuel 2 ayat ke-1 mencatat, lalu berdoalah Hana. Rupa-rupanya Hana masih tetap berdoa, bahkan Hana bernyanyi dalam doanya. Hana memuji-muji Tuhan, nyanyiannya luar biasa. Banyak orang mengatakan pujian Maria yang sangat terkenal itu, Magnificat, sebenarnya terinspirasi dari pujian Hana. Wanita-wanita kekasih Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar dari Hana. Ingat Tuhan saat susah. Tetap ingat Tuhan saat senang. Ingat Tuhan saat susah. Tetap ingat Tuhan saat senang. Tidak putus asa dalam penderitaan, tetapi tidak lupa daratan dalam keberhasilan. Ini peringatan keras terutama bagi kita yang telah sukses. Jangan pernah lupa daratan, jangan sampai lepas kendali, jangan percaya diri terlalu berlebihan. Tetaplah rendah hati. Ingat Tuhan. Tuhan tidak cukup diberi persembahan maupun perpuluhan. Yang Tuhan kehendaki ialah hati yang benar-benar tulus. Hati yang tulus, hati yang memuji dan bersyukur seperti Hana. Hal lain yang masih bisa kita contoh dari Hana ialah Hana tidak hanya berdoa tetapi ia bertindak. Hana tidak hanya berdoa tetapi dia bertindak sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah. Tidak cukup hanya berdoa saja. Kita juga harus bertindak. Doa tanpa tindakan itu munafik. Doa harus diikuti tindakan. Dan tindakan itu harus mencerminkan apa yang kita doakan. Doa harus selaras dengan tindakan, selaras dengan kualitas hidup kita. Artinya, seseorang tidak mungkin dapat berdoa dengan baik dan benar jika hidupnya tidak baik dan benar. Kita tentu semua tahu dan menerima semboyan ya, ora et labora. Sering dengar ya, ora et labora. Bekerja, berdoa dan bekerja. Itu bagus, itu betul.
Tetapi sebagai pengikut Kristus tidak cukup hanya berhenti di situ. Tidak cukup hanya berdoa dan bekerja saja. Mengapa demikian? Karena bisa saja orang mendengar doa kita yang begitu indah, begitu saleh. Kita berdoa bak malaikat. Tetapi bagaimana dengan tindakan kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Bagaimana jika sesama melihat doa dan perbuatan kita yang jauh berbeda bak bumi dan langit? Kita berdoa minta berkat pada Tuhan, tetapi kita melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang tidak terpuji. Tidak boleh demikian. Tidak bisa demikian. Dengan doa, Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dengan tindakannya, Hana memenuhi janji itu. Hana melakukan apa yang ia doakan. Sekalipun amat sangat berat. Hana menyerahkan anak yang ia damba-dambakan. Hana tidak hanya berani meminta, tetapi ia juga berani memberi. Sekali lagi, Hana tidak hanya berani meminta, tetapi Hana juga berani memberi. Berapa banyak di antara kita yang hanya berani meminta, tetapi sulit untuk memberi, sulit untuk berbagi. Tak jarang dengan dalih yang tampak sangat rohani. Jika ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, mungkin dengan lembut, dengan ramah, dengan baik kita akan berkata, aku loh bisa sukses dan terberkati seperti hari ini karena aku memintanya kepada Tuhan. Aku rajin berdoa. Nah, kalau kamu ingin sepertiku, ya kamu berdoa dong. Minta sendirilah kepada Tuhan. Kita jadi sombong, lupa bahwa di setiap berkat yang Tuhan berikan, di setiap kesuksesan yang kita dapatkan, Tuhan menitipkan berkat buat sesama yang membutuhkan pertolongan. Lihat apa yang selanjutnya terjadi pada Hana. 1 Samuel 2 ayat 21 mencatat, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi. Kalau kita tidak berhitung dengan Tuhan dan berhati tulus, sekali lagi saya katakan ya, berhati tulus, Tuhan pun tidak akan berhitung dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih atas segala yang boleh kami pelajari bersama petang hari ini. Biarlah melalui ini semua, kami selalu ingat bahwa kami harus ingat Tuhan saat kami susah, tetapi juga ingat Tuhan saat kami senang. Kami tidak putus asa dalam penderitaan, namun kami tidak lupa daratan dalam keberhasilan. Kami juga harus senantiasa mengingat bahwa di setiap berkat yang Engkau berikan, di setiap kesuksesan yang kami dapatkan, Engkau menitipkan berkat buat sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, petang hari ini kami berjanji, bagaimanapun keadaan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, dengan tulus hati kami akan senantiasa mencari wajah-Mu. Kami akan tetap berdoa. Doa akan menjadi kunci bagi kami untuk membuka pagi dan menjadi gembok untuk menutup malam kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus sempurnakan karya-Mu lewat hidup kami. Amin. Saya kembali ke Ya,
Puji Tuhan. Wow, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk sharingannya Ibu Melina. Mungkin seberat-beratnya masalah kita ya, seberat-beratnya masalah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Percayalah, pasti belum seberat Hana gitu ya. Udah di madu, yang Peninanya ngolok-ngolokin dia lagi gitu ya. Di madu aja sudah sakit pasti rasanya gitu. Terus udah kayak gitu tetap dia masih dihina apa dan dia tetap diam. Itu ya, luar biasa. Saya hari ini sampai ya ampun, kita ya lo belum sampai mengalami seperti Hana aja ya. Udah mulut tuh udah marah aja gitu isinya. Kan seringkali kita kan nggak bisa kan kayak Hana ketika dalam posisi dia sedih gitu kan dia nggak marah sama sekali, nggak ada kan dia jawab apa gitu. Dia hatinya sakit, dia nggak mau makan. Dia ngapain? Dia cuma berdoa sama Tuhan. Itulah pelajaran yang berharga ya buat kita hari ini gitu. Kadang-kadang kita sebagai istri gitu, kalau belum sampai di titik kayak Hana aja udah kita tuh rasanya udah mau marah aja gitu. Ngomong itu nggak enak gitu. Coba hari ini kita diajarkan sama Tuhan, jadilah seperti Hana yang curhatnya langsung sama Tuhan. Ketika Elkananya datang nanya dia, kenapa hatimu gusar gitu. Elkananya malah baik-baik aja gitu ya, kalau lihat dari kalimatnya kan Elkananya baik-baik aja, tapi kemudian Hananya juga nggak jawab apa-apa, dia nggak ngomong, nggak jawab apa, dia malah cerita sama Tuhan semuanya, dia minta sama Tuhan sampai dia nangis seperti itu. Hari ini kita belajar, hari ini kita diingatkan, ayo jadi wanita-wanita yang seperti Hana, yang walaupun dalam keadaannya tertekan seperti itu, dalam keadaannya ya sebetulnya pengen marah pasti ya, seperti itu. Tapi hari ini Hana itu tetap diam. Hana itu tidak langsung bertindak, tidak langsung bales apa yang dikatakan suaminya. Tapi dia tetap diam, dan dalam diamnya dia berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu nggak jawab langsung ya. Kalau perhatikan setelah itu kemudian dan setahun kemudian gitu ya. Jadi ada proses, pastinya ada proses, kemudian baru melahirkan Samuel, dan setelah itu baru anak-anak berikutnya gitu. Di situ juga kita belajar, walaupun kita berdoa bertahun-tahun seperti Hana, tapi Tuhan itu nggak langsung jawab. Kita nggak dibilangin ya tahun keberapa Tuhan menjawab doanya, tapi intinya dia selalu bilang setiap tahun pergi ke Silo, setiap tahun dia mempersembahkan, dan setiap tahun juga dia berdoa. Kita nggak tahu itu masalahnya dia sudah berapa tahun, kita juga nggak tahu apa saja yang didoakan Hana selain permintaannya pengen punya anak gitu. Tapi hari ini kita belajar, Hana itu berdoa bertahun-tahun lamanya. Dengan setia, dia tetap datang setahun sekali mempersembahkan korban apapun itu. Dan ketika doanya dijawab, benar dia siapin Samuel, langsung ditaruh di sana sama Imam Eli. Kan gitu lanjutan ceritanya ya. Puji Tuhan hari ini kita belajar sangat banyak. Jadilah wanita-wanita yang dalam masalah apapun, dalam tekanan apapun, tetap duduk, datang sama Tuhan. Bukan menggerutu, bukan marah, bukan gegabah, mengambil keputusan ini, itu, segala macam, bukan. Datang sama Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Melina, sharingan yang luar biasa untuk kita semua hari ini. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita, seperti biasanya, untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan terus tolong, vaksin yang terus beredar, Tuhan tolong supaya dapat diterima oleh semua orang. Juga kita berdoa bagi seluruh keluarga awak kapal KRI Manggala yang telah dinyatakan gugur. Sedih sih ya, saya tadi sempat ada lihat video itu loh yang anaknya nggak kasih bapaknya pergi itu. Aduh kok sedih sekali gitu, saya nggak sadar gitu bisa ikutan mewek gitu. Maksudnya kayak berarti anak itu secara tidak langsung ya dia seorang anak kecil ya, cuma nggak kasih papanya berangkat kerja, tapi nggak tahu ternyata itu pertemuan terakhirnya dengan ayahnya gitu. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal yang kita tidak pernah sangka itu memang Tuhan izinkan terjadi. Ya kita berdoa buat seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh mereka, awak kapal itu semua ya, supaya semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan dari Tuhan terutama. Itu saya di sini minta tolong Ibu Retno berdoa bagi bangsa dan negara kita, lalu kemudian untuk jemaat kita,
GBT Mojokerto semuanya, supaya diberikan kesehatan senantiasa, kekuatan senantiasa, juga untuk ibadah-ibadah kita, supaya semua tetap ditolong oleh Tuhan. Juga yang sakit dalam pemulihan terus Tuhan pulihkan sampai semuanya tidak ada lagi yang sakit. Ini saya minta tolong Ibu Mega, Bu Mega, ya berdoa bagi jemaat kita GBT Mojokerto ya, tolong di-unmute. Nanti terakhir saya yang akan menutup dalam doa. Mari kita kita berdoa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat kesempatan sore malam hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu walaupun secara online Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Melalui hamba-Mu Ibu Melina Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu, pengajaran-Mu kepada kami, untuk kami menjadi wanita-wanita yang hebat seperti Hana Tuhan, yang selalu mencurahkan isi hatinya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, jika selama ini kami hidup mungkin tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu malam hari ini kami boleh belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hidup berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, malam hari ini kami berdoa buat negara kami Indonesia, khususnya juga kota kami Mojokerto Tuhan. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu kepada kami, bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Jikalau banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, mungkin karena kesalahan-kesalahan kami, kami mohon ampun Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Presiden kami beserta wakil dan para menterinya Tuhan, untuk mengatur negara kami ini dengan baik. Khususnya Tuhan buat vaksin yang sudah disebar, kiranya kami semua warga negara Indonesia boleh mendapatkannya Tuhan, dan kami boleh sehat semua Tuhan, dan semuanya boleh kembali seperti semula. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga dari Tuhan Yesus, para prajurit di Nanggala 402 Tuhan yang tenggelam beberapa waktu yang lalu Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya ini ada rencana-Mu Tuhan di balik semuanya ini. Kami berdoa buat para keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, Tuhan berikan penghiburan buat mereka Tuhan, bahwa apa yang terjadi semuanya itu atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan. Oh Tuhan, semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk bersatu hati, untuk berdoa untuk gereja GBT Mojokerto. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta beserta keluarganya, kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, supaya tempat ini, gereja yang kami tempati untuk sarana beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat ditambah jiwa-jiwa baru, sehingga semakin banyak jiwa datang mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Kami juga mohon dari-Mu, berkatilah para hamba Tuhan dan para pelayan-Mu, dimanapun dan apapun keadaan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, seringkali kami mengingat Engkau di saat kami sedih. Seringkali kami mengingat Engkau di saat kami merasa tertekan, merasa memiliki ada masalah yang berat. Tapi ketika kami senang, seringkali kami lupa akan Engkau.
Seringkali doa kami kemudian kendor, karena Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami wanita-wanita yang belum sempurna ini. Terima kasih Engkau mengajarkan tentang Hana pada hari ini, untuk tetap mengingat Engkau dalam keadaan apapun, untuk tetap berdoa, mencurahkan segala isi hati kami kepada Engkau, dan tidak dengan gegabah menjawab, mencari solusi yang enak bagi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa hari ini, yang Kau berikan lewat hamba-Mu Ibu Melina. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Tuhan tahu segala pergumulan Ibu Melina. Tuhan yang terus pakai, Tuhan yang terus melindungi Ibu Melina dan keluarganya. Kiranya semakin hari diberkati oleh Tuhan lewat pelayanannya, lewat apapun yang dikerjakannya, kiranya Tuhan tidak tinggal diam. Apapun yang dikerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan biarlah semua pelayanan hanya ditujukan untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Juga kepada Ibu Diah Susanti yang telah melayani Engkau dalam pujian hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, dan Engkau akan terus baik bagi keluarga Ibu Sus. Bersama dengan anak, mantu, dan cucunya semua, Engkau memberkati Ibu Sus dan keluarganya. Engkau pakai terus hari demi hari menjadi seorang wanita yang hebat, yang bisa seperti Hana. Dan juga kami semua Tuhan yang hadir pada ibadah Zoom online hari ini. Tuhan yang tahu setiap masalah dan pergumulan kami. Tuhan yang tahu tingkat kesabaran kami. Tuhan yang tahu apapun yang ada pada diri kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami semua satu persatu. Dan Tuhan yang akan membawa kami menjadi Hana-Hana yang rohani. Menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi wanita-wanita yang dapat terus menyenangkan suami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih kalau Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang telah Engkau berikan. Inilah kami, setiap kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, setiap keluarga kami ada di dalam genggaman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan. Inilah ibadah kami sore hari ini, dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan.